Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini kita akan coba materi yang minggu lalu sudah kita buat, ya, minggu lalu tentang pembuatan file data akuntansi. Hari ini kita akan lanjutkan, kalau tidak salah, mulai dari pembuatan daftar akun, ya. Silakan yang sudah on laptopnya bisa langsung dibuka, baik lembar soal ataupun mayobnya, ya. Oke, masih jelas suaranya? Jelas, Pak. Masih, Pak. Jelas, Pak. Ya, layarnya sudah muncul, ya. Nah, karena minggu lalu kita sudah membuat file data akuntansinya, jadi minggu ini kita akan lanjutkan dengan membuka kembali file yang telah dibuat minggu lalu. Artinya kita akan lanjutkan pekerjaan yang minggu lalu, ya. Kita mulai dari open your company file, kemudian dicari filenya ada di mana, foldernya, kemudian dipilih ini kan, ya, file 2, open. Nah, ini setiap kali kita membuka file yang sebelumnya sudah dibuat, akan selalu ditanyakan user ID dan password. Ini tidak usah dirubah-rubah. Langsung saja klik OK. Nah, kemudian di sini akan muncul 4 pilihan. Nah, hati-hati jangan sampai salah pilih. Pilihan 1 dan 2 ini harus mengaktifasi. Artinya kalau kalian beli lisensinya. Jadi bukan satu yang kedua, ya, tapi kita pilih yang ketiga karena ini untuk pengguna trial version, ya. Jadi software trial, software uji coba atau software untuk edukasi juga, sehingga hanya bisa 30 hari dari pembuatan. Nah, di sini muncul 23 hari. Kenapa? Karena kan kita buat minggu lalu, sudah berjalan 1 minggu. Jadi tinggal 23 hari lagi nih kita masih bisa mengedit untuk file yang ini. Nah, jangan pilih yang keempat juga. Kalau pilih yang keempat, nanti meskipun masih ada 23 hari, tapi pada saat itu langsung dijadikan read only. Nah, tidak bisa diedit lagi. Makanya hati-hati. Ini pilih yang ketiga, kemudian klik continue. Nah, ini ada peringatan katanya Anda tinggal punya 23 hari lagi, klik saja OK. Ini dia minta verifikasi data, ini tidak usah, ya. Karena Opa yakin tidak akan ada yang error karena baru pertama dibuat. Ini no saja. Nah, kita sudah masuk ke sini. Oke, sebentar. Lupa Opa perkecil dulu display ininya, resolusinya supaya agak jelas. Oke, ya. Biar tampilannya kan jadi lebih besar supaya lebih jelas terlihat. Sampai sini ada yang mau nanya dulu, silakan. Barangkali ada yang kesulitan buka file yang minggu lalunya. Ada yang mau nanya dulu, silakan. Bisa semua, ya, berarti buka ininya, buka filenya. Bisa, Pak. Bisa, ya. Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Kita pun list. Kemarin itu di aset, ya. Aset ini ternyata baru sampai office supplies. Coba kalian cek yang ada di kalian apakah sama atau ternyata sudah jauh, ya tidak apa-apa. Kalau sudah jauh, ditunggu saja supaya nanti jadi sama-sama. Kita cek, kemudian kita samakan di soal ini. Nah, ini, ya. Kemarin baru sampai office supplies. Ini sebetulnya tinggal melanjutkan dulu, kita tambahkan yang ini sampai, nah ini, sampai dengan akun 1 habis semua.
Caranya tinggal klik tombol new dari sini. Ini Bapak geser dulu sedikit ke sebelah kiri, kemudian klik tombol new. Ini kita geser ke sebelah kanan. Kenapa? Supaya terlihat akun apa saja yang sudah ada. Nah, nanti ketika kita buat di sini, dia langsung muncul di sini. Ya, jadi terlihat akun mana yang sudah ada. Kita lanjutkan. Ini Office Supplies. Nah, lanjutnya adalah ini. 1204. Nah, tapi perhatikan ini tipenya ada current asset. Berarti di sini account type-nya ganti ke other current asset, baru ke nomor akun, yaitu 1204. Jangan lupa enter. Maka, nah, dia munculkan di sini 1204. Masih new account karena belum kita edit. Kita edit menjadi ini. Bisa nggak ya? Coba. Kayaknya kepanjangan. Nah, itu aja. Artikelnya disingkat art 25 pasal ya. Art 25 itu pasal 25. Nah, tidak usah di oke, langsung saja new dari sini. Nah, dia nanti akan berubah ininya ya. Nah, kemudian kita tambahkan yang berikutnya 1205. Dan begitu seterusnya sampai beres ya. Ini prepaid rent. Kemudian new lagi 1206, enter, value add X in, new lagi 1207, enter, trade receivable, new lagi 1208, usaha merchandise. Sampai sini bisa? Masih nggak ada masalah ya? Kalau tidak ada masalah, kita lanjutkan. Berikutnya ternyata ini ada header dulu nih. Maka tidak masalah. Ini tinggal kita klik tombol new. Ini pindah dulu ke header. Nah, baru kita ketik nomornya, enter, namanya fix asset. Nih ya. Kemudian ternyata masih header 2310 automobile. Ini new lagi, masih header, nomornya 2310 automobile. Nah, kan muncul dan dia otomatis urutannya posisinya seperti ini, sudah menyesuaikan. Kemudian automobile at cost ini dia detail, tipenya fixed asset. Jadi klik tombol new, pindah dulu ke detail. Nih, hati-hati. Kemudian tipenya fixed asset. Kita ikuti kan sesuai yang diminta di sini. Baru mengentrikan nomor dan nama. Nomornya 2311, automobile at cost. Ini harga perolehan ya, maksudnya at cost ini harga perolehan. Nah, kesananya ya tinggal ikuti lagi kalau dia masih detail. Ketika nanti ini ada header lagi ya balik lagi ke header di atasnya ya. Ini klik tombol new, masih detail 2312. Kemudian ini akumulasi penyusutan. Nah, ini kan klik tombol new, dia header lagi 2320, ini pindah dulu ke atas. Nomornya 2320 office equipment. New lagi, pindah lagi ke detail karena kan berikutnya ini detail lagi nih. Pindah lagi ke detail, tipenya jangan lupa fix asset early. Oke. Fix asset 2321. Nah, dia juga otomatis kan menyesuaikan di sini ya. Ini costnya ya. New lagi 2322.
penyusutannya. Ini kalau nggak cukup ya nggak apa-apa, kepotong juga ya. Nah, ini kan dia kepotong nih. Nggak apa-apa. Ini karena sudah selesai bagian harta atau aset atau aktiva, kita lanjutkan klik OK dulu. Nah, sehingga di sini disamakan dulu, coba apakah sudah sama. Jadi aset sudah selesai akunnya. Ini mulai dari current asset, ya kan, kemarin sampai dengan office supplies. Hati-hati jangan sampai salah ngedit. Ngedit itu kan ada check account, dia ke Bank Mandiri, kemudian undeposit, checklistnya pindahkan ke sini, kemudian hapus saja akunnya. Kemudian trade debtor atau piutang, dia pindah ke accounts receivable. Sisanya tambah baru. Dan perhatikan posisi. Cash in bank dia di bawahnya ada 2. Kemudian current asset dia di bawahnya ada cash in bank, account receivable sampai merchandise ini satu level nih ya, satu sejajar. Nah, fixed asset dia sejajarnya dengan current asset, ya kan? Kemudian di bawah fixed asset ada 2 ini. Nah, masing-masing dia punya 2 detail juga. Kalau misalkan ada, Pak, ini ada yang salah nomornya atau namanya gimana? Buka lagi aja. Silahkan diedit apa yang salahnya. Kalau misalkan memang ada yang salah. Kalau tidak ada, berarti ini sudah selesai. Ada yang mau nanya dulu bagian aset, silahkan. Cukup jelas ya? Halo, masih ada orangnya? Bapak tunggu. Bapak cepet bang. Pak, bentar ya Pak, belum selesai. Iya Pak, kecepatan Pak. Bentar Pak. Ya Pak, belum. Kecepatan Pak. Pak. Bapak yang cepet kan lambat ini. Asaan ngetiknya pelan-pelan juga. Bapak. Makanya latihan ngetik ya, karena di Mayob itu salah satu yang nyita waktu adalah ini, ya kan? Kita harus menyiapkan semua akun dulu. Nanti ketika ngejurnal kan enak, kita nggak harus ngetik lagi nomor dan nama, tinggal pilih aja. Pilih ini, paling ngisiin nominal uangnya. Nah, hanya memang di bagian awal, salah satunya ini, kemudian nanti yang kedua adalah ngisi saldo akun, itu lumayan menyita waktu. Jadi diusahakan kalian latihan ngetik. Ya kalau mau lebih lancar, ini diulang-ulang nanti setelah beres sampai dengan other expense ya. Kalian ngulang lagi terus. Biasakan supaya jarinya lemes gitu ya. Ngetiknya nggak terlalu lama. Karena kan ini pakai istilah akun bahasa Inggris. Jadi harus banyak dilatih. Kalau cuman sekedar di jam pelajaran, pasti Opa yakin itu kurang. Makanya harus dilatih. Nah, syukur-syukur kalau misalkan beres jam pelajaran Bapak, masih ada di rumah teman, ada laptop, latihan lagi, ngulang lagi dari awal. Dimanfaatkan, ya, supaya lebih lancar tentunya. Oke, sambil berjalan nggak apa-apa ya, supaya nggak terlalu lama nunggu. Intinya di bagian aset ini tampilannya nanti seperti ini. Posisi juga akan otomatis ketika di awal kita sudah men-settingkan posisi ini. Jadi bahwa cash and bank itu ada di bawah current asset, kemudian ini dan ini ada di bawah ini. Tapi account receivable ada posisinya di sejajar dengan cash and bank. Nanti ketika nambah akun, mau header, mau detail, itu akan otomatis menyesuaikan sendiri. Nah, kalau tidak di setting dari awal, nanti kalian harus mengklik ini, akun ini, diklik satu-satu, klik tombol down, klik satu, tombol down lagi. Lebih lama, nyita waktunya lebih banyak. Makanya harus hati-hati ya. Ntar, mudah-mudahan belum banyak yang datang, mudah-mudahan ada engap oke. Kalau nggak salah hari ini masih ada yang bagi rapot. Kalau nggak salah ya, jadi sudah banyak orang tua juga yang datang. Kita lanjutkan ya, sambil berjalan atau ada yang mau nanya dulu silahkan. Kalau enggak, Bapak tunggu dulu Kak. Erli kenapa? Bapak Erli sama Hairani hadir. Oh, belum di absen tadi ya? Iya. Makasih Pak.
Ya, sama-sama. Bentar ya, Opa buka dulu. Hoirani dan Erli ya. Kita sambil lanjutkan ya, nggak apa-apa, sambil pelan-pelan, sambil nyimak. Intinya bagian aset sudah selesai. Yang harus diperhatikan ini tipe, ada current asset, ada fixed asset. Berikutnya di liability, untuk tampilan Mayo versi 24 ada 3, tapi kalau yang versi 18 dia cuma 2 sampai dengan payroll. Itu nggak masalah ya, nggak usah panah, nggak apa-apa karena dia juga tidak ada tanda checklistnya. Ini pun nanti kan akan kita rubah, akan kita edit disesuaikan dengan yang ada di soal akunnya. Hanya yang pertama yang harus kita lihat di sini adalah trade creditor, dia ada tanda checklistnya. Artinya ini tidak boleh dirubah ke sembarangan akun. Trade creditor itu adalah istilah untuk penggunaan akun hutang ya atau utang dagang, tapi ini istilah di Mayobnya pakai trade creditor. Nah, di soal ini ternyata adanya adalah ini ya, account payable. Ini untuk menampung utang dagang. Jadi si trade creditor ini kita rubah menjadi ini 1201. Ini kita buka ya, seperti biasa kita mengedit, bisa dibuka klik panahnya atau double klik di sini. Sama saja. Kemudian nomornya kita ganti jadi 1201, namanya accounts payable. Nah, karena ini masih edit, kita oke saja dulu. Nah, dia posisinya jadi ke bawah, di up saja. Nah, seperti ini ya. Karena kan itu terlalu menjorok tadi karena ke bawah sama ini. Berikutnya, payroll baik itu di versi 24 atau 18 juga ada ini, tapi karena tidak ada tanda checklistnya kita bebas sih sebetulnya, kalian mau hapus, mau edit bisa. Nah, supaya sama, ini kita edit saja menjadi ini. Fade out. Nah, kita buka. Nomornya kita ganti 1202. Nah, kemudian hati-hati, ini tipenya other current. Nah, sedangkan di sini masih other liability, kita sesuaikan menjadi other current. Namanya fade out ya, value add tax out. Ini pajak keluaran. Kalau tadi fade in pajak masukan, ini pajak keluaran. Ini kita klik OK. Kemudian yang ketiga juga kita edit saja. Dibuka. Ini juga other current. Kita edit menjadi ini, tax payable. Nomornya 1203. 1203. Tax payable PPh 21. Ini hutang PPh 21 ya, pajak karyawan. Nah, kalau dari sini boleh kita nggak klik OK, langsung new saja supaya melanjutkan. Ini kan sudah tax payable. Nah, berikutnya dari sini kan sampai bawah sini, sampai yang akunnya 2 semua. Perhatikan tipe juga. Kita lanjut, ini klik tombol new 1204, tipenya masih other current juga, enter. Ini VAT payable. New lagi 1205 add. Nah, kalau dia sudah ada nomornya, kayak Bapak barusan salah ketik, akan ada peringatan ini. This account number already exists. Katanya sudah ada nomornya, ya kan? Karena Bapak barusan ngetik 1204. Harusnya 1205. Salaries payable. New lagi 1206 utilities. Nah, kita lihat bank loan ini long term. Jadi ketika pindah new, ganti dulu tipenya ke long term, baru nomor akunnya dan namanya. Oke, selesai untuk akun 2, boleh di oke. Nah, ternyata di soal ini tidak diberikan header baru, nggak masalah. Kadang-kadang di soal-soal yang lain, di beberapa soal, pernah Bapak nemu
di liability ternyata dipisah juga karena dia ada long term, ada current liability ya. Sama seperti ini, ada current asset, ada fixed asset. Nah, di sini kadang-kadang dipisah juga ada header tambahan. Yang pertama dia current liabilities, baru ini bawahnya. Kemudian long term liabilities, bawahnya cuma ini saja. Tapi kalau misalkan di soal seperti ini tidak diberikan header, ya nggak masalah, ikuti saja. Tidak usah ditambah-tambahkan oleh kalian juga, ikuti soal aja ya. Ini untuk akun kelompok liability atau kelompok hutang. Nah, sudah selesai ya sampai dengan sini. Berikutnya, akun 3 cuma sedikit, tapi ini harus jadi perhatian kalian juga. Nih, cuman 1, 2, 3, 4. Tapi di Mayob ada akun bawaan dan semua ada checklist. Nah, hati-hati. Hati-hati, karena ini kita hapus nggak bisa. Nah, kan, ya. Jadi ada dipakai sebagai link account katanya. Kita cek di sini ternyata semua pakai kan. Nah, harus disesuaikan dengan di soal kalau memang di soal ada. Kalau di soal tidak ada, 3 akun ini dibiarkan saja. Ya, tidak usah di apa-apain. Apalagi diedit ke yang lain, nggak boleh. Dihapus pun memang nggak bisa. Nah, kita cek di soal. Ternyata common stock dividend ada 2 akun nih yang sama fungsinya. Ada retained earning, ada current earning. Di soal itu. Di Mayob ada retained earning nomornya 800, current year earning itu sama dengan current earning nomornya 0900. Nah, ini silahkan disesuaikan dengan yang ada di soal. Nah, retained di soal dimintanya nomor 3000. Nah, kita edit. Kita buka, nomornya ganti 3000. Ya. Jadi Mayob yang menyesuaikan dengan soal, bukan soal menyesuaikan Mayob. Kan Mayob yang kita buat, jadi sesuaikan dengan soal. Yuk. Nah, kalau sudah ini oke. Kemudian current satu lagi ya, current earning nomornya 4000. Ini kita buka, nomornya jadi 4000. Ini ganti Pak jangan ya, supaya sama boleh diganti seperti ini ya. Year-nya kita hapus supaya sama persis. Oke. Nah, historical di soal tidak ada. Yang ada common stock dan dividen. Nah, historical balancing jangan dirubah ke ini. Biarkan saja sehingga common stock dan dividen ini harus bikin baru. Tidak boleh ngedit. Jadi ini gimana Pak? Biarkan aja karena dia bawaan sistem sekali lagi ya. Bawaan sistem dan tidak boleh dirubah-rubah nih. Ada tanda checklistnya. Yang boleh dirubah-rubah itu kalau misalkan tidak ada tanda checklistnya itu boleh dirubah sembarangan. Ya, kalau yang ada checklistnya boleh dirubah dengan akun yang sama persis fungsinya di soal. Itu ya. Jadi untuk common stock dividen kita bikin baru. Klik tombol new. Ini gampang sih, nggak ada pemilihan tipe ya. Langsung saja nomor 1000 common stock. New lagi nomor 2000 dividen. Selesai untuk akun 3. Ya. Masih gampang ya. Lanjutnya kita buat untuk income. Income itu akun 4. Nah, ini juga cuma sedikit dan tidak ada akun bawaan. Ini tinggal nambah aja. 41, 43. Nah, ini mungkin sebelumnya ada akun yang lain dihapus jadi nomornya nggak ngurut. Ya nggak apa-apa, ikuti sini aja. Ini 1000, 3000, 4000 ya. Klik tombol new. 1000-nya sales. New lagi 3000. Sales discount. New lagi 4000. Sales return and allowance. Oke ya. Gak apa-apa kalau pertama karena pertama kali latihan praktek rada lambat-lambat nggak masalah. Yang penting paham dulu. Nanti kalau sudah paham, kecepatan baru nyusul ya. Kadang-kadang ada yang penting cepat dulu, ngerti belakangan. Boleh sih kalau misalkan memang nantinya pada akhirnya akan tetap ngerti. Tapi kalau cepat tapi pada akhirnya nggak ngerti-ngerti juga akan repot nantinya ya. Jadi kalau Bapak sih ya alon-alon asal kelakon katanya ya, pelan-pelan yang penting ngerti lah. Nggak apa?
nggak bingung. Dipelan-pelan dulu, sambil ketik, sambil dicermati, dipahami, oh iya begini, begini. Jadi dia nantinya bisa paham kaliannya. Kemudian akun 5, cost of sales hanya cuma satu nih, 1100. Ini new saja, langsung 1100. Cost of goods, di soal kurang S. Harus pakai S karena beda arti ya. Kalau good doang kan baik, kalau goods ada S-nya itu barang dagang. Beda kan jauh. Padahal cuma gara-gara S. Ini oke saja. Cost of goods sold dia sudah. Nah, di akun 6 ternyata dipisah dengan dua jenis header. Ada di sini general and administrative expense dan selling expense ya. Beban administrasi dan umum dan beban penjualan. Ya nggak masalah sih. Kita lihat di expense. Ada dua akun Pak bawaan, tapi lihat ini tidak ada checklistnya. Nah, jadi boleh kalian hapus, boleh. Mau diedit juga boleh. Misalkan ini Pak edit nih yang pertama jadi header boleh Pak? Ya boleh. Ya, sekali lagi yang nggak ada tanda checklist boleh jadi apapun. Ini kita buka, pindah ke header. Nah, kemudian nomornya 1000. Namanya ini. Nah, ya. Gak masalah nih kan. Jadi, oke. Kemudian yang kedua kita edit juga menjadi yang ini supaya ngurut misalkan ya. 6001. Ini kita buka, nomornya 1001. Nah, ini nggak usah oke karena dia otomatis ngurut nih. Berikutnya kita tambahkan sisanya yang ada di 6. Office supplies expense dan seterusnya sampai sini. Harusnya karena tadi sudah pengalaman dari aset ini nggak ada masalah untuk nambah ya. Tinggal new nomor nama, new nomor nama. Nanti kalau dia header, pindah dulu ke header, nomor nama, kan new lagi. Ketika dia balik lagi ke detail, balik lagi ke detail. Seperti itu. Ya. Sambil kalian praktekkan, sambil Bapak juga ini mengentrikan semua. Klik tombol new, 1002, enter, office supplies expense. Ini supaya cepat aja. Kalau nanti ujian mah wayahna kalian harus ngetik. Kalau ini karena ada filenya, ya Bapak juga bisa copy paste. Kalau nanti kan ujian mah paper base, kalian dikasih soal itu kertasnya. Jadi ya harus ngetik. Jadi saran dari Bapak dari sekarang belajar ngetik, jangan ngikutin ngopi ya. Ini mah supaya cepat aja tampilannya. 1004. 1005. 1006. Ini lumayan banyak, jadi ya tadi ya lumayan nyita waktu bagian ini. 1007. Maintenance. Kalau ada akun yang kalian bingung, maksudnya fungsinya itu buat apa, boleh nanya ya. Bisa ada yang, Pak saya baru nemu nih akun ini. Fungsinya buat apa, artinya apa, silahkan. Tapi ya mudah-mudahan nggak ada masalah sih. Nah ini 1009 penyusutan ya. Berikutnya ini header dulu. Klik tombol new dulu, jangan dulu pindah. Kalau yang terakhir ini ya, ini kan masih detail depreciation ini. New dulu, baru pindah ke header. Nomornya 2000. Selling expense. New, pindah lagi ke detail. 2001. Enter lagi. Gampang sebenarnya ya, cuman memang itu tadi bahasa asingnya lek-lek. Karena banyak. Nah, ini terakhir di akun 6. Transport, R-nya kurang ya. Transportation expense, beban transportasi. Kalau sudah, ini oke. Nah, akun 6 selesai. 6-nya ada dua akun
header lagi, ya kan? Ada general, administrative expense, dan selling expense. Kemudian masing-masing ada detail. Nah, kenapa sih? Kalau nggak salah kemarin juga sudah terbahas, cuman bisa ada yang masih lupa, ada yang masih bingung atau lupa. Kenapa harus ada lagi pemilahan seperti ini atau seperti di aset? Ada current asset, ada fixed asset. Ini Opa bahas lagi supaya dia otomatis menjumlah berapa sih harta lancar kita. Karena kadang perusahaan itu harus tahu ya di akhir periode itu pengambil kebijakan dalam hal ini manajer ataupun pemilik perusahaan itu dia ingin tahu sebetulnya harta lancar itu berapa, harta tetap itu berapa ya. Nah, kalau misalkan tidak dibuatkan di header di sini, nanti kalian harus ngitung manual, harus kalian pilih sendiri terus hitung. Kalau ini kan otomatis, misal office supplies misalkan saja ya, ada saldonya 500. Nah, current aset pun akan berjumlah 500, aset 500. Kemudian misalkan mobil 2000 ya. Mobil naon 2000-nya kebohongan. Nah, seperti ini. Current asetnya 500, fixed asetnya 2000, ya kan? Si aset totalnya 2500. Dari mana? Dari current aset dan fixed aset. Jadi ketika harta perusahaan itu totalnya 2500. Rinciannya current asetnya 500, fixed asetnya 2000. Ini kan otomatis menjumlah. Jadi nggak harus ngitung manual lagi. Misalkan ini juga ada 1000 ya. Ini contoh aja, jangan diikuti diisi ya. Nah, asetnya kan jadi 3.500. Otomatis menjumlah. Karena aset pun otomatis 1.500. Dari mana? Office supplies 500, prepaid rent 1.000. Fixed asset ini ada 2.000 karena yang diisi baru automobile cost saja. Seperti itu. Jadi otomatis header itu otomatis mengisi jumlah dari akun-akun detail di sini di bawahnya. Nah, nanti cash and bank gimana? Dia akan menjumlah dari petty cash dan Bank Mandiri. Total ke sini. Ini nanti dia masuk juga ke sini, masuk juga ke level-level atas dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Jadi harus disesuaikan dengan yang diminta di soal. Kalau memang ada header ya silakan dibuatkan headernya. Kalau tidak ada ya tidak usah. Itu ya. Kita lanjutkan, baru sampai akun 6, berikutnya akun 8. Akun 8 ini juga nggak ada. Nah, Pak, ini akun 8 ternyata ada header utama. Bapak tadi lupa nggak ngebahas. Ada akun utama yang cirinya itu dia semua akunnya 0. Semua nomornya 0 di 4 digit terakhirnya. Ya. Ini tidak usah dibikin lagi karena sudah ada nih. 8-0000. Jadi kalian tinggal bikin ininya. Ini juga sama nanti 9. Udah ada, tinggal bikin bawahnya saja ya. Ini kita klik tombol new. Kemudian nomornya 1000. Namanya ini interest income. New lagi. Nomornya 3000. Ini other income. Selesai untuk other income. Berikutnya other expense, ini ada beberapa ya, ada 4. Nomor 1000 ini bank charge, beban administrasi bank ya, bank charge itu. Kemudian 2000 flat fees. Kemudian 3000 kalau 0 semua belakangnya sebetulnya kalian ngetik bisa depannya saja ya, seperti ini. Misalkan klik tombol new, berikutnya kan 4004 saja, kemudian enter. Nah, dia otomatis mengisi. Tapi kalau nomor akunnya seperti tadi di aset ya, belakangnya ada digit lagi 1, ya itu mah harus diketik manual. 1001 ya 1001. Kalau 1100 bisa aja kalian ketiknya 11 enter aja. Dia otomatis nolnya akan mengisi. Karena ya trik-trik seperti itu juga dibutuhkan supaya mempercepat pekerjaan. Kalau kaliannya telat ngerjain kan nantinya nggak keburu ya. Ingat ini cuma 2 jam, nanti waktu standar ujian itu 2 jam itu harus sudah selesai semua, transaksi, AJP, laporan, PDF ataupun dicetak. Jadi ya harus cepat. Ini terakhir, oke saja. Nah, selesai untuk daftar akun. Silahkan yang mau bertanya, boleh.
Sudah sampai sini belum? Belum, Pak. Sudah, Pak. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum sudah sampai apa? Masih jauh nggak? Tinggal yang item ke-9, Pak. Oke, ya Bapak tunggu sebentar. Karena nanti untuk selanjutnya dari sini adalah kita harus mengisi saldo awal masing-masing akun ini. Ya, sesuai dengan di sini kan berikutnya adalah saldonya. Ya, masing-masing ini akan kita entrykan supaya supaya masuk, karena kan nanti kalau ini nggak dientrikan terus kalian langsung masuk transaksi juga akan jadi aneh. Masa iya saldo awal tidak dimasukkan? Jadi kita masukkan dulu. Beda ya kalau di manual kan sesi pertama itu langsung jurnal, kalian langsung bikin jurnal, kan baik itu jurnal umum ataupun jurnal khusus. Kalau di Mayop nggak bisa, kita harus setting dulu wadahnya, kemudian saldonya berapa, kartu-kartuan juga harus kita buat dulu. Nanti pada saat pengerjaannya lebih cepat justru kalau kita sudah masuk transaksi. Kalau di awal oke lah, kalah start doang dari manual karena langsung bisa ngejurnal. Kalau di Mayop nggak bisa otomatis langsung kan. Sebagian besar mungkin waktu itu akan tersita di awal sebelum ke transaksi. Tapi kalau sudah masuk transaksi, satu transaksi itu bisa 1 menit atau ada juga yang di bawah 1 menit. Nanti kita praktekkan ya. Ada yang cuma 20 detik selesai satu transaksi. Makanya kadang-kadang transaksinya banyak dikasihnya. 30 bahkan dulu pernah sampai 30 berapanya lupa lah. Karena memang waktunya sebentar. Kalau 30 transaksi dikasih satu transaksi 1 menit, berarti kan transaksi cuma setengah jam. Itu pun kalau dibagi rata. Sudah ya, kita coba lanjutkan. Yang masih nyusul nggak apa-apa, yang penting nanti bisa paham dulu juga, tapi sambil terus dikerjakan ya. Ini kalau sudah, ya, ini close saja. Akun listnya kita close. Nah, balik lagi ke sini. Untuk mengisikan saldo awal, kita masuk dari menu setup. Ini ya. Kemudian pilih balance. Dan kita pilih account opening balance. Salah. Keseleo. Nah, ini. Account opening balance ini untuk mengisikan saldo awal semua akun, masing-masing akun. Kalau ada yang masih dolar di sininya, tolong dirubah dulu juga boleh. Dari start menu, kemarin kan kalau nggak salah sudah Bapak bahas ya. Nah, cara mengisinya gimana? Ini kita harus mengisi angkanya saja, tidak usah pakai rupiah, tidak usah pakai titik. Misal, petty cash berapa sih? 6 juta. Kalian ketik langsung 6, 000, 000, enter. Nah, dia otomatis akan ada tanda rupiah, akan ada tanda titik. Kalau salah gimana, Pak? Ya diedit lagi. Misalkan seperti ini, kurang 0, Pak. Ya, klik lagi aja. Kadang ada yang bisa langsung dikasih 0, ada yang enggak. Nah, kalau bisa seperti itu. Kalau enggak ya nolin dulu, hapus dulu, baru diketik ulang. Kemudian sebelum mengisi yang lain ya, ini Bapak harus bahas dulu kaitan tentang saldo normal dan saldo abnormal atau enggak normal. Kemarin lupa nggak di save ketikannya, jadi harus ketik ulang dulu. Nomor akun di Mayop itu kan seperti ini ya. Nah, 89 dari 6, 89. Kemudian kalian harus tahu dia jenisnya apa. Kelompok akunnya apa. Ini harus tahu dan harus hafal, jangan sampai lupa. Satu itu kan aset. Ya, ini liability, equity, ini income, ini cost of sales, ini expense, other income, dan other expense. Oh, apa-apa? Ya harus hafal. Udah dikit kan, cuma 8. Dan urutannya, jangan sampai dirubah-rubah.
Nah, ini saldo normalnya, ini debit, kredit, kredit, kredit. Cost of sales itu debit karena bagian dari beban juga. Ini beban debit, ini kredit, ini debit. Kemudian tidak normalnya gimana? Kebalikannya. Ya. Ini kredit, ini debit, 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 ini kredit, kredit, debit, kredit. Maksudnya gini, ini kita penting ya, kita harus tahu di Mayob. Jadi, kalau di neraca saldo, mana neraca saldo? Ini kan neraca saldo. Ya. Kalau di neraca saldo, akun aset itu harusnya saldonya debit. Akun 1. Yang depannya 1 semua, saldo normalnya itu di debit. Ketika ada akun 1 yang saldonya di kredit, maka nanti mengisikan saldo di Mayobnya harus pakai tanda min dulu. Nah, min seperti ini. Min berapa? Misalkan tadi min 6 juta. Ya, diketiknya seperti itu. Kalau di liability equity income, ada yang saldonya debit, maka itu juga sama, pakai min. Ya. Jadi bukan yang kredit pakai min semua, bukan. Tapi harus dilihat saldo normal dan tidak normalnya. Ya ini saldo normal. Kalau ada yang kebalikannya, di neraca saldo, di trial balance, ada posisi uang di kebalikannya, maka dia pakai tanda min. Misal, ini yang terdekat. Akun 11202, allowance for bad debt. Saldonya di kredit, maka nanti ini kita ngetiknya adalah min 3690000, enter. Ya. Kemudian ada lagi ini juga sama yang akumulasi penyusutan mobil, akumulasi penyusutan peralatan juga sama akun 1 tapi saldonya di kredit ya. Kemudian ada lagi, nah ini akun 3 nih. Tapi saldonya di debit, maka ini juga nanti harus pakai tanda min. Gitu ya. Jelas ya? Jadi caranya adalah kalian harus hafal saldo normalnya. Ya, kita mulai pelan-pelan di sini. Kita masukkan Bank Mandiri. Bentar ya. 5. Itu sarang Pak Mas Yudi, Bu. Bicanakna hiji da. Bicanakna. Satgasna kan harusnya 2. Mohon. Tapi yang dicantumkan cuma 1. Oh gitu. Waduh. Cuma sidik yang dicantumkan. Ya, non, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Sebentar. Kita lanjutkan, barusan Bapak sudah isi petty cash. Berikutnya Bank Mandiri 599.400. Kemudian account receivable 369. Nah, ini allowance berikutnya kita pakai min dulu. 3690000. Enter. Ketika di enter, mungkin saja ada yang tampilannya min, ada yang tampilannya dalam kurung. Itu nggak apa-apa, sama aja ya. Gak usah khawatir. Yang penting kalian betul ngetiknya pakai min dulu, baru di enter. Ketika tampilannya berubah jadi dalam kurung, sama aja ya, intinya sama aja. Office supplies 5544. Kemudian prepaid, hati-hati jangan sampai salah digit, tertukar, typo. Nah, repot pokoknya. Bisa diedit, Pak? Ya bisa. Sebelum ke transaksi, ketika kalian nemu ini ada yang salah, masih bisa diedit. Lupa. Nih, perhatikan ini. Kadang Bapak juga suka suka terjebak ya. Di soal kadang-kadang meskipun tidak semua,
Ini yang dimunculkan hanya yang ada saldonya ternyata. Yang tidak ada saldonya tidak dicantumkan. Makanya lihat nih, nomornya dia geclok kan, 05 lanjut ke 08. Karena 06, 07 ternyata tidak ada saldonya. Sehingga ini 0 harusnya, ya kan? Trade receivable juga 0. Nah, baru merchandise itu 321.100. Nah, jadi hati-hati jangan anteng ngisi padahal ada akun yang harusnya 0. Kalau 0 ya nolin. Tidak usah diisi maksudnya. Automobile at cost yang ini ya 576. Kemudian penyusutannya, nah ini pakai min juga, min 115.200. Equipment at cost-nya 150. Penyusutannya 90 juta. Seperti itu. Kita lanjutkan, ini aset sudah selesai. Pak, cara ngeceknya kita ini ngentrinya sudah betul gimana? Nanti di akhir. Nah, ini akan harus 0. Kalau ini masih ada saldo seperti ini ya karena memang belum selesai. Kemudian kalau Pak sudah selesai, ada saldonya, berarti kalian ngetik saldonya ada yang salah. Nah, itu ya. Jadi harus gimana Pak? Dicek aja satu-satu lagi. Susah Pak, nolin semua ya, ulang lagi dari awal. Jadi ini di-nolin dulu semua. Kalau misalkan sudah dicek, ternyata kalian nggak ketemu. Itu ya, mudah-mudahan semua langsung jadi. Karena kadang Bapak juga kalau buru-buru kadang-kadang langsung selesai, kadang-kadang ada yang saldonya nyisa. Nah, harus dicek lagi satu-satu nanti. Akun payable, nah, sini berarti ya, 335. Fade out, nah fade out juga nggak ada ya. Langsung ke tax payable 2520. Hati-hati ya. Fade payable ada 1814. Harus dilihat sampai digit terakhir. Siapa tahu ada angkanya bukan 0. Salaries ada ya 24288. Utilities tidak ada, langsung ke hutang bank 198. Common stock ini 12M. Nah, dividen ini tandanya pakai min lagi karena dia di debit. Harusnya kan akun 3 di kredit saldonya. Saldo normal. Ketika seperti ini meskipun dia debit pakai min. Seperti itu. Kemudian ini 323. Hati-hati kadang. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai 50 aja nyisa, nantinya tetap di sininya muncul. Kemudian sales 1477. Sales diskon, nah ini juga pakai min. Karena dia debit. Akun 4. Sales return juga sama. 22160, 250. Ya, hati-hati. Mana yang min, mana yang enggak. Bukan melihat posisi bahwa debit, kredit pakai min semua. Enggak, ini juga debit bisa jadi pakai min kan. Jadi tergantung saldo normalnya. Itu yang harus kalian hafal. 960. Dihafal apa ya? Iya, harus hafal lah. Jadi nantinya nggak akan lagi buka catatan ini saldo normalnya di mana. Itu kan harus tahu. Ya, lumayan panjang kan. Ini juga bagian kedua yang lumayan menyita waktu. Dan harus konsentrasi. Kalau di sini salah ya repot nanti. Kayak dulu pas ujian sudah lewat 1 jam lebih masih di sini, wah repot itu. Akhirnya kan ya nggak lulus, harus remedial dulu ya pas ke IAI. Ada remedial Pak? Kalau dulu ya ada karena ke IAI. Kalau nanti kan ke LSP tergantung nanti kebijakan penguji di LSP-nya seperti apa. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Kalau yang di opening balance ininya, si akunnya nggak ada, berarti di akun listnya belum dicatat, Pak? Ya, bisa jadi belum ada. Ya, kalau misalkan, di sini kok nggak ada nih akunnya. Kalian cek dari akun list ini, boleh diminimize dulu ya, kayak Bapak misalkan. Boleh cek di akun listnya, ada nggak?
Pak, ada ternyata. Kenapa di sini ada, di sini nggak muncul? Cek apakah akun tersebut header apa detail. Kalau yang header seperti ini di saldo awal nggak muncul. Karena dia nggak bisa, karena dia otomatis ngisi ya. Satu itu ya, cek pastikan dia header atau detailnya. Yang kedua, coba kalian cek apakah si akun tersebut bisi ini mah ya, bisi ke checklist bagian inactive account. Contoh, misalkan ini, Pak, di sini ada maintenance, di saya nggak ada. Kalian buka si akun maintenance-nya. Nah, ini di checklist nggak? Hati-hati. Bisi ke checklist. Kalau ini ke checklist, inactive account itu artinya adalah akunnya tidak aktif, non-aktif. Jadi ketika ini di checklist, di saldo awal nggak muncul. Nah, itu ya, hati-hati. Penyebab kadang-kadang nggak muncul terus ada dua. Ininya di checklist atau tipenya malah header. Silakan dicek ya. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, sambil kita lanjutkan, ini Dovul. Bapak, Iya. boleh lihat saldo normalnya? Oke, nih ya. Ya, boleh dicatat di foto dulu untuk sekarang, tapi kedepannya kalian harus hafal ini ya, harus hafal di dalam kepala, bukan di luar kepala. Di luar kepala ya seperti ini, di laptop, di buku, di HP ya. Jadi harus hafal di dalam kepala ini saldo normalnya. Ini mau manual ataupun sama-sama. Mau manual ataupun mayop, ini kan saldo normal sama ya. Cuman kalau di manual kan tidak disebutkan ada tidak normal atau pakai min, karena tinggal nulisnya kan ada dua kolom, ada debit, ada kredit. Tapi kalau di mayop kan saldo awal itu disekolomin kan, ya, di satu kolom kan maksudnya. Jadi ketika yang dia ada posisinya tidak normal, ya harus diketiknya minus. Ini kan satu kolom. Ya, mayop itu membaca posisi ini, nanti dia akan otomatis jadi debit atau kreditnya adalah dilihat dari nomor akun. Maka nanti ketika dibuatkan di neraca, otomatis 4 itu saldonya di kredit. Tapi ketika kita kasih tanda min, maka mayop ngebaca, ini akun ada posisi di kebalikannya. Nah itu ya, fungsinya dari min itu seperti itu. Kalau nanti kita nggak pakai min, nanti di neraca saldo ini munculnya di saldo kredit. Padahal harusnya di debit. Itu. Jadi kita ngasih tahu ke mayop bahwa ini posisinya kebalikannya dari nomor akunnya. Kalau tidak pakai min ya berarti ini sesuai dengan nomor akun aja di mana saldonya itu ya. Kita lanjutkan, ini maintenance. Demi apapun Pak bercanda. Pin. Tenepi ka dieu nya. Iya. Pakai naon? Oh iya ya. Oh tadi mentu tapi pakai HP. Ya kelah dicobaan lah. Oke, sesi kedua aku kan permit. Di dia aya di jero. Oh, sip. Kelah cobaan sesi kedua. Ya kagok bisi ieu. HP heula we sementara wis. Oke, kita lanjutkan. Maintenance ya 9008, kemudian interest, expense, depreciation-nya, selling, nah kan ya semua header dia nggak muncul di sini karena nggak boleh dan nggak bisa diisi manual tadi kan, otomatis ngejumlah nanti. Interest income. Nah, ini juga interest income saja ternyata yang ada saldonya. Ini nggak ada lewat bank charge-nya, late fees-nya. Waktu 3.600. Wow, pas selisih nih. Selisih ini ada yang salah berarti ya, kita cek nanti ya.
Nah, kan selisih 2.000. Ya, kadang seperti ini. Ya, di AK1 kemarin Bapak langsung jadi. Ternyata di sini ada selisih 2.000. Gimana, Pak? Ya, wayahna harus diketik satu-satu, diketik di apa? Dicek maksudnya per akun. Apakah ada yang kelewat, nah angka 2.000 atau ada yang salah. Nah, udah ketahuan sih kalau Bapak. Alhamdulillahnya di bawah ini nih. Interest income harusnya 4773, ini 4775. Nah, oke, alhamdulillahnya gampang ada di bawah. Pak belum ketemu, silakan cari dari atas ya per akunnya sampai dengan digit terakhirnya. Kalau misalkan masih belum ketemu, wah Pak, dulu Pak udah 3 kali, baru 3 kali, belum 5 kali. Pak udah 7 kali, cina nggak ketemu-ketemu gimana? Ini kalian nolin lagi semua, kasih nol semua ke bawah. Ngulang lagi dari awal. Atuh lama Pak, daripada nggak ketemu-ketemu, ya kan? Udah bolak-balik ngecek di sini nggak ketemu. Pernah dulu kata Opa juga pas ujian, padahal pas belajar Opa bilang seperti itu, kalau nggak ketemu-ketemu wae nolin. Ini dia ngulik aja terus ya, mencari 1 jam lebih 15 menit masih di sini, padahal waktu ujian totalnya 2 jam. Coba panik nggak? Ya panik lah, akhirnya nggak beres, nggak tuntas maksudnya ya. Orang udah beres dia masih ngerjain, ketika di print ya kurang, nilainya kurang dan akhirnya remedial. Silakan, ada yang mau nanya dulu barangkali sampai sini ada yang nggak sama ataupun belum nol barangkali atau sudah nol? Sudah 0, Pak. Gampang ya, sudah nol ya. Nah, ini adalah mengisi saldo awal atau accounts opening balance. Kalau sudah nol, ini katanya kan, this will be the opening balance of the historical balancing account. Jadi kalau ini ada saldonya, dia otomatis muncul di akun historical balancing kelompok 3. Nah, jadi salah tentunya. Jadi kalau di neraca saldo si historical ini muncul saldo, ya jadi salah, bukan wah jadi ada angkanya bagus ya, bukan ya, tapi malah jadi salah. Jadi ini kita klik OK kalau sudah. Pak, kalau misalkan masih ada yang salah ke OK gimana ya, buka lagi aja dari setup, balance, account opening, cek lagi di sininya. Nah, berikutnya kita akan men-setting atau mengecek link account dan tax code. Ya, jadi sebelum kita lanjutkan, kalau di soal ini kan lanjut ke bikin kartu. Tapi jangan dulu ke situ. Kita akan lanjutkan ke kode pajak dan ke tax code atau kode pajak dan link account. Yang mana dulu? Boleh yang mana dulu ya? Mau kode pajak dulu boleh, mau ke link account boleh. Kalau ke kode pajak kita dari sini. Dari list, kemudian pilih tax code. Ada yang beda? Coba, ini ada yang beda nggak? Kalau yang versi 18 pasti beda. Kemarin tuh yang pakai versi 18 di kelas ini siapa? Saya, Pak. Beda ya? Putri. Tampilan ininya beda ya? Iya, beda. Nah, kalau yang di 18, kalau tidak salah, di sini tuh yang VIP itu GST ya. Ada GST. Benar, Pak, ketinggalan itu masuknya yang mana, Pak? Oke, kita ulang ya dari sini, dari menu list, kemudian tax code. Ya, di masker wilayah. List tax code ya. Nah, ada yang banyak nggak? Ada yang di sini kode pajaknya banyak nggak? 3? Siapa aja yang tampilannya banyak di sini? Atau semua cuma 3?
3, Pak. Cuma 3, Pak. Oke, kalau yang 3, lupa yang versi 18 tuh GST, NT, terus satu lagi apa? RE, Pak. Oh, yang free ya, free. Ya, oke. Caranya gini, kita hanya akan pakai 2, ya. Yang ini yang IMP, kalau yang di versi 18 itu kan free ya, FRE free. Ini langsung kita klik kanan. Nembak tuh. Aku enggak. Apa? Ini klik kanan yang import duty. Kalau yang di versi 18 yang free ya, jangan diklik panahnya, tapi klik kanan langsung di sini. Kemudian pilih ini delete text code. Delete text code. Udah? Nah, dia jadi hilang kan? Kemudian berikutnya yang VAT, kalau yang di versi 18 itu yang kodenya GST, nah itu baru silahkan dibuka. Bukanya gimana? Nah, selalu ada tanda putih di kiri, itu yang harus diklik atau di double klik VAT-nya ini, atau GST ya, kalau yang versi 18 GST. Silakan dibuka. Nah, ini akan kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Kodenya ini kita ganti dengan PPN. Ya, kemudian klik di sini atau di enter juga boleh. Kalau ada muncul tampilan mau dirubah, oke saja ya. Deskripsinya kita ganti pajak pertambahan nilai. Kemudian rate-nya, kalau yang di versi 18 kalau nggak salah kan asalnya 5%. Ya, nggak apa-apa, kita ganti sama-sama rate-nya jadi 10%. Karena PPN ini tarifnya itu berlaku sama nasional, diatur oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau Undang-Undang PPN. Nah, yang berlaku saat ini adalah 10%. Boleh dirubah oleh negara, ya harus ada aturannya. Bisa naik, bisa turun ya. Tapi kalau yang saat ini adalah 10%. Kemudian di sini ada link account for tax collected, ada link account for tax paid. Ini artinya untuk menampung pajak PPN keluaran, ini untuk menampung pajak PPN masukan. Jadi kalau yang ini, ketika kita melakukan transaksi penjualan, nah PPN-nya ditampung di akun apa, gitu ya. Jadi ini kita isikan fade out. Yang ini kita isikan fade in. Nah, seperti ini. Jangan tertukar. Kalau ini tertukar, nanti kalian transaksi jual beli, pajaknya itu tertukar semua. Hati-hati. Jadi kalau ini fade out muncul ketika terjadi transaksi penjualan, kalau ini tax paid fade in muncul ketika terjadi transaksi pembelian. Tidak boleh tertukar, ya. Kalau sudah, Bapak ya, mau tanya, ya boleh. yang di versi 18 text type-nya nggak ada yang ini, nggak ada yang value add text. Oh, coba kamu cek di akun listnya. Harusnya versi 18 atau versi 24 sama. Kan ini muncul dari kita bikin akun tadi. Nah, dicek coba di akun list, di aset. Nah, ini 1206. Ada tidak? Bukan yang itu Pak, yang text type yang di bawah pajak pertambahan nilai. Oh, ini tipenya. Ya, ya. Adanya apa? Ini Kak. Oh, sebentar. Siapa ini yang nanya teh? Tawa Pak, sama Natasha. Mana? Tawa. Aduh, burem ih.
Apa aja sih itu? Coba dibaca. Oh, sebenarnya nggak usah dirubah aja. Good and services tax ya. Iya, Pak. Iya, ya itu aja nggak apa-apa. Nggak usah dirubah. Sama aja Iya, kok Pak. intinya. Oke, kasih, Pak. Sama-sama. Pak, izin Pak. Ya, kenapa? Ini kalau yang nomornya akunnya beda, berarti di akun listnya salah Pak? Oh, iya dari akun listnya. Siapa? Makasih Pak. Kalau ya sama-sama. Hati-hati ya, makanya pada saat bikin akun list jangan sampai nomor tertukar ataupun ada yang salah ketik. Kalau salah nanti benerin dulu dari akun listnya, nggak apa-apa Pak? Ya, boleh. Benerin aja dulu dari sini. Ya. Sekalian nanti di-upload kan sama Bapak di YouTube. Ya. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Ya. Jadi kalau ada akun salah, tetap dia dasarnya dari sini. Namanya salah, nomor akun salah, kalian sumbernya dari sini. Ceknya, gitu ya. Apakah ada yang beda? Bisa kecek dari sini. Kadang-kadang gitu sih, pada saat bikin serasa udah benar, nah itu kan terlalu banyak pakai perasaan, memang akhirnya begitu, suka kecewa akhirnya ya. Jadi jangan banyak pakai perasaan, normal-normal saja. Berikutnya ya, ini pajak sudah selesai nih. Lupa tadi Pak, kalau yang di versi 18 di sini adalah goods and services tax. Itu nggak masalah, biarin saja. Karena ini penyesuaian nama ya. Ini value add tax atau VAT. Jadi ya biarin aja. Yang penting yang dirubah, yang harus dirubah dan sama itu adalah yang jelas ini kode pajak dan deskripsi. Rate-nya hati-hati harus 10%. Karena kadang-kadang yang versi 18 sudah ada 5% dan nggak keedit. Nah, ya jadi salah nanti kan. PPN-nya jadi 5%, harusnya 10%. Kemudian ini fade out, ini fade in. Yang bawah nggak usah. Kalau sudah, klik OK. Nah, yang ini yang non taxable nggak usah dirubah, nggak usah dibuka ya. Kalau seandainya kebuka gimana? Nah, kadang-kadang suka gitu, Pak, saya tuh mau ngeklik yang GST atau yang free, malah keklik yang ini seperti ini. Yang lain jangan diikuti. Ini Bapak nyontohin yang salah keklik ya. Nah, kalau yang salah keklik seperti ini masukin saja tax payable. Kalau Pak ya udah ada ya udah. Oke, kalau memang sudah ada tax payable. Kalau belum silakan isikan saja tax payable. Ini nggak akan jadi masalah. Kenapa? Karena rate-nya pun 0%. Ya kan? Namanya juga non-taxable. Kalau yang versi 18 ininya masih kosong. Terus keklik, ya silakan diisikan seperti ini. Diisi dengan tax payable saja, kemudian oke. Kalau ini kosong, dia nggak bisa nggak bisa ditutup nantinya. Jadi harus diisikan. Isikan saja ke hutang pajak. Oke. Kalau tidak kebuka, sekali lagi jangan dibuka ya, itu mah nambah-nambah kerjaan namanya. Jadi yang dibuka hanya yang GST atau yang VAT saja. Jadi kalau yang versi 24 di sininya VAT, kalau yang versi 18 di sininya GST. Silahkan itu dirubah menjadi 10% dengan diisi tadi fade out dan fade in. Kalau sudah ini oke, kemudian ini close, balik lagi ke sini kan. Berikutnya kita akan men-setting link account atau akun-akun yang terkoneksi ke beberapa transaksi. Sebetulnya beberapa sudah kalian setting juga ketika pada saat bikin akun, ya, ngedit akun. Tentunya kalau kalian betul itu nanti di link akunnya akan ada yang betul juga. Yalah, rada engap ini teh sebenarnya udah banyak orang, jadi pemalu kalau dibuka. Kita lanjutkan ya. Dari menu setup, nah ini untuk link account ya. Setup ada link account. Nah, kalau yang versi 18-nya versi luar, kadang di sini tuh ada 4. Ada account banking, sales, purchase, dan yang terakhir tuh apa ya? Lupa. Ada nggak yang 4 di sininya? Ada, Pak. Ada. Versi berapa itu? 18 juga? Iya. Iya. Yang bawah apa? Satunya lagi yang payroll account. Oh, payroll, ya. Itu nanti ya. Nanti Opa bahas, kita bahas satu-satu dari sini. Link account-nya kita cek satu-satu. Sekarang account and banking dulu. Diklik account and banking. Nah, ini harusnya udah otomatis betul. Karena di awal kita sudah men-setting satu, undepositnya pindah ke Bank Mandiri.
Kemudian current earning, retained earning ini sudah sesuai juga, nomornya sudah kita ganti sesuai dengan di soal. Jadi nggak ada yang harus dirubah sebetulnya untuk link account yang pertama. Kita oke saja. Berikutnya, setup link account yang kedua, sales. Ini untuk link account sales itu adalah penjualan. Jadi kita klik sales. Nah, dua akun di atas ini akan otomatis betul karena ini adalah hasil dari edit akun di awal kita. Ini berasal dari trade debtor, ini berasal dari check account. Makanya kata Bapak tadi kan, hati-hati nih ketika ngedit trade debtor ataupun check account dan akun lain yang ada checklistnya karena bagian ini. Kalau tadi salah, nanti di sini malah jadi akun lain. Misalkan trade debtor kalian rubah jadi petty cash. Padahal di sini ditanyakannya itu adalah akun harta, akun aktiva untuk mencatat piutang. Nanti malah ke petty cash. Nggak nyambung kan? Nah, makanya harus sesuai pada saat edit akun. Ini juga sama Bank Mandiri. Nah, berikutnya ke sini. Ini adalah optional atau pilihan. Boleh diklik, boleh tidak. Tergantung dari di soal ada tidak untuk menampung ini. Nah, harus ngerti dulu maksudnya. Contoh yang pertama. I charge freight on sale. Saya mengenakan beban angkut pada saat penjualan. Ini artinya adalah ongkir ya, ongkir beban angkut itu. Yang dikenakan ongkir siapa? Pembeli. Nah, ini adalah status kita sebagai penjual. Jelas ya? Kita pada saat menjual, misalkan nih, saya jualan, Bapak jualan barang ya. Bapak jualan ini MOS. Harganya 50.000, tapi ketika ada yang mau beli, ongkirnya 10.000. Nah, yang 10.000 itu masuk ke sini. Gitu. Ya. Yang bayar siapa? Si pelanggan, ya kan? Meskipun pada akhirnya nanti Bapak bayar ke pihak ketiga, misalkan ke JNE ataupun ke Ninja ataupun ke yang lainnya, tapi kan tetap si pembeli bayarnya ke kita dulu. Ya. Nah, maka ini disebutnya pendapatan transportasi. Kita lihat di soal ada tidak. Biasanya kalau muncul adanya di akun ini, di akun 6. Ternyata akun 6, akun 8. Ya kan pendapatan lain-lain. Ternyata ini nggak ada, adanya cuman interest income. Ya sudah, berarti ini tidak usah di checklist. Karena kan tadi kata Bapak, ini opsional. Kalau di soalnya tidak ada, ya udah. Kalau tidak ada kalau tidak ada tadi freight collected, kalau ada other income sih masih boleh other income. Kalau ini kan enggak ya, enggak ada, cuma interest income. Jadi enggak usah, biarin aja. Kemudian yang kedua ini I track deposit collected from customer. Saya mencatat uang muka ya, deposit collected, uang muka penjualan dari pelanggan. Jadi ketika ada pelanggan misalkan dia bayar DP dulu, nah itu kita catat. Sekali lagi kalau akunnya ada, nama akunnya apa? Ini deposit collected. Ini harus kita checklist kalau seandainya ada. Nah ngeceknya di mana? Ini ngeceknya di hutang. Akun 2, akun hutang. Ada tidak deposit collected? Ternyata tidak ada. Berarti ini nggak usah lagi. Jarang lah ya. Di beberapa soal dari dulu Bapak jarang nemu ini ada. Pernah sih 1 kali kalau nggak salah, tapi banyaknya nggak ada, nggak disediakan, artinya nggak di checklist. Kalau ini sering ada ya, yang pertama. Kemudian yang ketiga ini I give discount for early payment. Saya memberikan diskon kalau pelanggannya bayar di awal-awal sesuai termin. Nah, ngeceknya ini di akun 4. Oh, ternyata ada nih sales discount. Maka ini kita checklist. Kemudian kita isikan sales discount. The account for discount given is usually on expense katanya. Katanya biasanya beban, ini nggak apa-apa. Karena kadang-kadang di luaran itu untuk diskon itu munculnya di akun 6. Dimunculin di sini sales discount. Nah, kalau di kita kan ternyata disatukan langsung dengan kelompok pendapatannya atau penjualannya. Jadi nggak masalah ya. Yang penting benar ini kita ngisinya sales discount. Mau itu akun 4 atau posisinya di soal yang lain akun 6 bisa saja ya. Berikutnya, I ask charge for late payment.
Kalau ini kita berikan diskon ketika dia bayar di awal sesuai termin. Kalau ini kita mengenakan denda ketika pelanggan kita bayarnya telat. Kita cek. Oh, ternyata nggak ada juga. Ya kan? Biasanya kalau ada di sini, di akun 8, nama akunnya seperti ini depannya. Let, fees, belakangnya collected. Nah, biasanya ada di akun 8. Ternyata ini nggak ada, ya udah biarin aja. Nggak usah di checklist dulu, nggak apa-apa. Ya, maka yang di sini berarti karena salah, Bapak salah ngecek. Takutnya ada, coba ngeceknya di sini. Nah, lupa. Oh, ini kan ternyata ada other income. Maka ini bisa kita masukin ke other income. Mohon maaf. Lupa ya. Sekali lagi ngeceknya jangan di sini. Jangan di neraca saldo. Apa barusan ngecek di neraca saldo. Kenapa? Karena kalau di neraca saldo ada akun yang tidak dimunculkan TEA kan. Jadi kita harus ngeceknya dari sini. Nah. Dari sini ya. Ini ada other income. Gimana Pak? Ya udah kita coba isikan ini ke other income. Ini juga oke, ini juga boleh kita isikan. Jadi maksudnya gini, ini kan baru hanya jaga-jaga, siapa tahu ada pendapatan transportasi kita masukin ke sini. Kalau nanti seandainya di transaksi tidak ada akun tidak ada transaksi yang mengakibatkan pendapatan transport, nggak masalah sebetulnya ini di checklist pun. Ini hanya jaga-jaga saja. Tapi ya jaga-jaga pun harus disesuaikan dengan akunnya, jangan sampai asal. Gitu. Ini masukin ke akun beban ya jadi salah kan nantinya. Ini juga sama untuk yang pendapatan keterlambatan ya atau denda. Kalau ada late fees collected masukin, kalau enggak ke other income saja. Kita lanjutkan. Ini klik OK. Nah, berikutnya link account yang purchase ya. Yang purchase diklik, ini kembalikan. Kalau tadi kita berposisi sebagai penjual, kalau ini kita berposisi sebagai pembeli. Kan namanya juga perusahaan dagang ya, ada kalanya kita sebagai pembeli, ada kalanya sebagai penjual. Nah, ini kita sebagai pembeli. Pak, angkanya beda, Pak. Ada yang salah. Apanya? Angka itunya, nomor akunnya. Yang mana? Yang accounts payable-nya. Berapa itu? Ini 2002/0200, Pak. Nah, berarti kamu nggak diedit yang kreditor ya. Coba lihat di akun list, di liability, ada ya 0200 ya? Ada nggak? Pak, bentar. Coba ditampilin. Nah, dapetin, fokusin. Ya, di liability. Nah, itu kamu ada trade creditor. Kenapa belum dirubah? Harusnya jadi account payable. Jadi 1201. Berapa ininya? Coba namanya account payable. Coba oke. Nah, sudah Pak. Coba Opa, ya oke, udah benar di sini ya. Coba Opa lihat lagi daftar akun di liability punya kamu barusan. Kayaknya ada yang beda deh. Iya Pak, tadi teh makanya ada yang salah. Jadi mau dibenerin sekalian nanti aja dia aktif. Oh, ya udah. Oke ya, nanti dicek lagi ya sambil lihat videonya ya. Iya Pak. Kita lanjutkan dulu ya. Tadi link account ini ya. Untuk pembelian atau purchase, ini ada beberapa. Ada yang harus di checklist, ada yang enggak ya. Tadi tergantung dari akun.
Nah, ini yang pertama, I can receive item without a supplier bill. Katanya saya bisa menerima barang tanpa tagihan ataupun tanpa faktur. Misalkan tiba-tiba barang datang, tapi nggak ada tuh fakturnya, rinciannya barangnya seperti apa. Nah, makanya kadang bisa di checklist, bisa enggak ya, tergantung maksudnya perusahaan bisa enggak nerima barang seperti itu. Kebanyakan sih sebetulnya nggak bisa. Jadi kalau kita beli barang, itu harus ada fakturnya atau minimal surat jalan. Di surat jalan itu ada keterangan bahwa barang yang dikirim unitnya sekian, jenisnya ini. Nah, kalau tanpa itu kan bingung. Satu itu, yang kedua, yakin nggak itu barang yang kita beli? Kan belum tentu ya, bisa aja ada yang salah kirim gitu. Makanya ini nggak di checklist biasanya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Nah, ini kebalikan. I pay freight on purchase. Jadi saya membayar beban angkut pada saat saya membeli. Kita lihat. Ternyata di sini pun adanya other expense. Nah, boleh nggak ke situ? Boleh. Atau kalau misalkan, oh ini ada transportation expense ya. Ini ada transportation expense. Sebentar. Oh, tapi ini pada saat selling. Oke, nggak apa-apa, diabaikan dulu itu. Kita lanjut dulu ke sini. Biasanya kalau misalkan ada freight paid, nah itu kita masukin ke situ. Ya, kalau tidak ada, biarkan saja. Sama ini juga. Kemudian ini, I track deposit paid to supplier. Ini kalau ada akun deposit paid. Kalau ini uang muka pembelian. Kalau tadi uang muka penjualan, ini uang muka pembelian. Nah, berikutnya ini, I take discount for early payment. Ada nggak diskon? Nah, kalau tidak ada, ini bisa kita masukin ke sini kalau diskon beli ya, ke cost of goods sold. Kenapa? Karena pada akhirnya dia nanti akan mengurangi HPP. Jadi masukinnya cost of goods sold saja. Itu ya, yang I take diskon. Kemudian kalau ada, biasanya di sini ada sih purchase diskon ya, nomor akunnya 5 kadang-kadang itu. Kadang nggak dimunculin seperti ini, ya sudah masukinnya ke cost of goods sold saja. Berikutnya, I pay charge for late payment. Ini ada yang mana? Ini. Nah, beban keterlambatan pembayaran. Jadi kalau kita telat bayar, kita ditambah denda nih. Maka masukin akun ini. Ini checklist. Pilih yang late fees expense. Ini ada ini katanya. Oke. Nah, seperti ini. Untuk di purchase ya. Jadi ada I take diskon, isikan cost of goods sold. Yang ini juga samain lah. Yang I pay freight juga, ini kita isikan juga cost of goods sold. Logikanya gini, misalkan kalian kan sebagai pembeli, kalian beli ini tadi mouse. Harga mouse-nya 50.000. Ongkir yang harus kalian bayar misalkan 10.000. Ya. Nah, 10.000 itu melekat menjadi harga ini juga. Meskipun itu disebutnya ongkir. Kalau kalian mau ibaratnya dijual lagi, kan nggak mungkin kalian jual, saya jual 55.000 deh, saya dapat untung 5.000. Lah, hari ongkir masa nggak diganti, ya kan? Jadi kalau misalkan seperti itu, kalian malah rugi 5.000 karena kalian belinya 50, ongkirnya 10, mengeluarkan uangnya 60.000, kalian jual 55, tekor 5.000 akhirnya, sehingga harusnya si ongkir itu disatukan menjadi HPP dengan barangnya. Makanya di sini kalau tidak ada freight paid atau freight expense, kita masukin saja ke cost of goods sold. Jadi nanti nambah ke HPP-nya. Kalau yang diskon, dia nantinya mengurangi. Posisinya kan beda ya. Diskon itu mengurangi HPP. Nanti kalau yang ini menambah. Ya. Jadi untuk link account purchase ini sudah selesai. Baru kita klik tombol oke. Berarti link account, kode pajak tadi sudah, link account sudah. Nah, langkah berikutnya nanti kita akan bisa melanjutkan ke sini. Membuat kartu-kartuan. Di sini ada kita punya pelanggan tetap. 1, 2, 3, 4, 5. Lumayan kan? Ya. Kemudian daftar pemasok kita punya 3 atau supplier yang ngirim barang ke kita. Jadi kita beli ke sini, kita jual ke sini. Kemudian ada juga saldo utang piutangnya. Kemudian
ada barang dan saldonya. Ya, sisa dari periode sebelumnya, baru ke transaksi. Tapi untuk hari ini Bapak cukupkan dulu sampai dengan barusan link account. Jadi untuk ini supaya tidak terlalu panjang ya. Untuk kartu saldonya, kemudian barang saldonya ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Supaya tidak terlalu panjang. Jadi sampai link account dulu. Hari ini kita tadi sudah membuat daftar akun, selesai semua. Mengisikan saldo neraca saldo semua sudah 0, kemudian nah hati-hati di soal tidak disebutkan memang langkah ini tax code dan link account itu tidak disebutkan di langkah setelah ngisi ini, misalkan kan ini saldo ya, terus di sini setting dulu link account dan kode pajak kan enggak. Nah hati-hati itu sering terlewat, jadi ada yang sudah ngerjain saldo langsung saja bikin kartu, sedangkan link account dengan pajak terlewat. Nah, otomatis nanti jadi salah tentunya. Jadi pajaknya 0. Nah, repot kan, ya. Kemudian link account juga ada yang belum disetting. Makanya harus hati-hati. Nah, yang ada itu di sini, ya kan? Meskipun ini urutannya beda. Ya. Di sini ada disebutkan menyesuaikan link account dan kode pajak. Tapi kan urutan enggak ngurut ini pekerjaannya. Menyusun daftar akun, ini langsung ke sini kan. Mengelola data. Sebetulnya boleh saja ikuti ini ya. Tapi kadang-kadang suka lupa kalau ini dikebelakangin. Maka kalau Bapak ini ditarik gitu kan. Jadi setelah A itu membuat daftar akun dan neraca saldo langsung ke E dulu karena kadang-kadang suka lupa. Kalau kalian mau mengikuti ini sih boleh aja, asal jangan terlewat. Tapi tetap nanti di kode pelanggan itu kan dibutuhkan kode pajak juga. Jadi ini tetap harus ditarik ke atas ya. Jadi setelah A ke E dulu, baru lanjut ke sini, baru ke yang lainnya. Ada yang mau nanya dulu silakan. Cukup jelas? Kalau cukup jelas, Bapak sudahi sampai sini dulu nih ya, supaya tidak terlalu panjang. Jadi hari ini kita sudah selesai sampai dengan link account dan tax code. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke pembuatan kartu saldo. Mudah-mudahan sih bisa masuk ke transaksi, beberapa transaksi ya, karena untuk untuk file ini berarti kan kemungkinan 2 kali pertemuan lagi bisa dieditnya. Pertemuan ketiga dari sekarang ya harus bikin ulang dari awal lagi. Gak apa-apa supaya banyak latihan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tidak ada mau Bapak tutup. Cukup berarti ya? Ya, silakan. Siapa barusan yang mau nanya? Anissa, Pak. Anissa, kenapa? Yang di akun liability-nya nggak bisa di-downin, Pak. Ini? Coba lihat layar kamunya, lihat. Coba kameranya di-on-in terus seret ke ini, ke laptopnya. Oke, pelan-pelan, agak buram. Ininya Pak nggak bisa di down. Udah. Coba difokusin, agak ngeblur. Kameranya agak ngeblur, difokusin dulu. Pakai kamera belakang, kamera depan ini. Nah, kenapa? Jadi Pak dari akun 2/1204-nya nggak sejajar sama yang di atasnya, Pak. Nggak bisa di-downin.
Yang atas aja yang di up. Jadi yang udah benar itu justru yang VAT payable itu udah benar 1204. Jadi dari coba klik 1201, kemudian klik tombol up. Ini astagfirullahaladzim. Pak. Ya. Bisa nggak? Diklik 1201. Yang ininya Pak kan up yang 12. udah 2. Ya, setelah yang 1203 kan 1204. Nah, yang akun 1204 sampai 2000 teh nggak sejajar sama yang 1203. Nggak bisa di-down. Itu teh harusnya yang atas yang di up, jangan yang bawah yang di down. Coba. Jadi kamu klik yang 1201, klik 1201. Iya. Nah, klik tombol up tuh, Terus? di sebelah kiri tombol down. Up. Iya. Oh, Nah, iya, gitu. Pak, udah. Ya. Jadi seperti Ya ini. udah. Kalau tadi Makasih, ini Pak. ada lebih menggeser dari ininya. Kalau ini udah betul karena ini nggak ada header lagi. Kalau ada header lagi baru dia lebih menjorok. Ya. Oh, ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Pak, Ada mau lagi? nanya. Ada lagi. Kenapa? Yang ini, yang equity-nya, yang mau dimasukin saldo-saldonya, tapi akunnya cuman ada 2, 4. Aja. Oh, dividen sama retained earning. Coba buka di akun listnya. Kayaknya ada yang salah edit deh. Buka di akun listnya. Opa lihat akun listnya. Di equity. Ada apa aja itu? Nah, Ada kan harusnya common stock kamu bikin baru. Ini kayaknya ngedit dari. Coba buka common stock. Buka. Iya, Pak. Jadi, 2 kali. Double klik. Nah, kemudian lihat detailnya, Bapak lihat detailnya. Itu bagian atas ada profile, ada detail di atas namanya. Ya. Nah, ini historical balance ya bawahnya ya. Nah, harusnya historical balancing jangan dirubah-rubah. Nah, kamu malah dirubah. Jadi balikin lagi. Cuma ya harusnya kan seperti ini nih, seperti Bapak nih. Ya, ada historical balancing mah ada, weh, jangan dirubah-rubah. Jadi ini balikin lagi, kamu ganti lagi ke nomor 0999. Balik lagi ke profil, balik lagi ke profil. Ke profilnya. Ya, ganti lagi 0999 nomornya. 9 3 kali. Oh, iya Pak, udah. 9 3 kali. Namanya historical balancing. Historical balancing. Udah, Pak. Oke. Kemudian langsung new. Nambah baru, bikin yang common stock nomor 1000. Ya, nah itu tadi karena historical sekali lagi tidak boleh dirubah ke sembarangan akun ya. Nah, ini common stock. Udah, Pak. Udah, kalau sudah oke. Coba nanti cek lagi di saldo awalnya. Udah ada belum? Cuman ada 3. Ya iya, nggak apa-apa. Adanya common stock, dividen, retained earning. Silakan isi yang adanya saja. Oh, iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Nih, Pak. kan Bapak juga sama, cuma ada 3 kan. Yang diisinya ya itu aja. Sesuai. Oh, ya. Iya. Terima kasih Pak. Historical memang nggak muncul. Ya, sama-sama. Historical dengan current itu memang nggak muncul. Nanti otomatis nih. Bapak juga nih. Current otomatis, ya kan? Karena current itu dia menghitung dari income, dikurangi cost of sales, dikurangi expense, ditambah other income, dikurangi other expense. Masuklah ke current earning. Karena current earning itu ngelaba tahun berjalan. Jadi pada saat ini, perusahaan itu sedang untung 46 juta sekian. Setiap kita nanti masukin transaksi, nanti current earning itu akan naik turun.
sesuai dengan transaksi itu menambah atau mengurangi laba si transaksi itu ya. Nanti kita akan cek pada saat ngerjain transaksi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, akan Bapak akhiri. Nanti kalau ada yang kesulitan ini itu, Bapak coba nanti di-upload ini videonya supaya bisa jadi panduan juga untuk lebih banyak latihan ya. Jadi diikuti urutan-urutan pengerjaannya. Kalau diikuti dan teliti, cermat, pasti akan sama, tidak akan ada yang beda ya. Itu saja. Bapak, Ya, masih ada? Pak izin bertanya. Apa? Aku mau nanya. Kalau misalkan Apa ini jadi Mana layarnya nggak kelihatan? Tunggu, Pak. itu kamera belakang. ini sayang. Iya sih. Ini Pak yang fixed assetnya. Yang fixed asset kenapa? Kan harusnya yang di atas Kenapa apa? Nah, harusnya kan di atas yang automobile. Tapi kenapa ini malah di sini? Itu gimana? Itu nomornya nomor berapa? Sih? Nah, itu kenapa nomornya 1200? Nomor akun fix asetnya. Ayo. Oh, nomornya 2000. Nah. Oh iya. Salah nomor akunnya ya. Iya. Oh iya Pak, makasih. Hati ya. Edit aja nomor akunnya. Oke. Ya, jadi sekali lagi makanya kan sarapan butuh, sarapan perlu. Jadi yang belum sarapan harus sarapan harusnya supaya lebih fokus. Oke ya, karena waktu sudah 9.30 tidak terasa kurang lebih sudah 2 jam. Meskipun tadi mulai ininya kan jam 8 ya, karena setengah 8 tadi Bapak absen dulu. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bermanfaat, bisa dipraktekkan dan juga dipahami. Kalau ada yang tidak dimengerti silahkan nanti bisa memutar ulang tayangannya ataupun bisa sambil nanya ke Bapak juga. Bapak masih ada kelas lagi, Bapak tutup dulu ya. Nanti kalau ada yang nanya boleh via WA ataupun di grup. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua tetap selalu diberikan kesehatan, tetap di rumah, jangan kemana-mana karena ya pandemi belum berakhir. Itu saja. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Mbak Lenis ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Nuhun Pak. Assalamualaikum, Pak.